Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Fuadi dengan NIM 2024-51197. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa Python. Program ini dibuat untuk memenuhi beberapa konsep utama dalam tugas UAS pemrograman berorientasi objek, yaitu ada abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, dan exception handling, serta penerapan struktur keputusan, pengulangan array dan string. Pertama-tama, pada program ini saya menggunakan konsep abstraksi. Pada bagian awal program saya melakukan import modul IBC dan abstract method. Import ini diperlukan agar Python dapat mengenali kelas abstrak dan metode abstrak. Tanpa import ini, kelas tidak bisa didefinisikan sebagai abstrak dan metode tidak bisa dipakai untuk diimplementasikan oleh kelas turunan. Lanjut, melalui kelas menu item. Sebagai kelas dasar untuk semua item menu di restoran, kelas ini mendefinisikan atribut nama, harga, dan kategori. Metode getName dan getHarga berfungsi sebagai getter untuk mengambil nilai atribut nama, harga, dan harga dari sebuah objek menu tanpa harus mengakses atribut secara langsung. Lalu adapun setter juga, yaitu metode setHarga berfungsi untuk mengubah nilai harga menu dengan cara yang terkontrol. Sedangkan metode getKategori digunakan untuk mengambil informasi kategori menu. Menggunakan getter dan setter menunjukkan penerapan encapsulation, yaitu pembatasan akses langsung terhadap atribut dan pengelolaan data melalui metode. Pada kelas menu item juga memiliki metode abstract method bernama tampil menu. Metode ini wajib diimplementasikan oleh setiap kelas turunan agar setiap jenis menu memiliki cara tampil yang berbeda sesuai kebutuhannya, sementara struktur dasarnya tetap sama. Lanjut, terdapat 3 kelas atau kelas turunan, yaitu kelas makanan, minuman, dan diskon. Ketiga kelas ini secara otomatis mewarisi atribut dan metode dasar seperti nama, harga, kategori, serta metode getter dari kelas induknya. Pada kelas makanan, konstruktor init memanggil konstruktor parent, yaitu super init. Untuk menginisialisasi atribut umum, lalu menambahkan atribut khusus, yaitu jenis makanan, serta seperti goreng atau bakar. Lalu pada kelas minuman, strukturnya hampir sama, namun menggunakan atribut khusus yang berbeda, yaitu jenis minuman seperti dingin atau panas. Sementara di kelas diskon juga mewarisi menu item, namun beda karakteristiknya, yaitu atribut persen dan metode hitung, yang digunakan untuk menghitung potongan harga yang berdasarkan total belanja pelanggan. Pada bagian ini juga diterapkan konsep polymorphism melalui metode tampil menu. Meskipun ketiga kelas ini memiliki metode yang sama, yaitu tampil menu, namun masing-masing memiliki implementasi yang berbeda sesuai dengan jenis menunya. Minuman menampilkan nama, jenis, dan harga, sedangkan diskon menampilkan informasi persentase potongan dan harga. Pada kelas menu berfungsi sebagai pengelola seluruh data. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan, menampilkan, menambah, mengambil, dan menghapus item baru. Pada kelas menu berfungsi sebagai pengelola seluruh data menu restoran. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan, menampilkan, menambah, mengambil, dan menghapus item menu. Pada konstruktor init terdapat atribut underscore daftar menu yang berupa array atau list. Atribut ini dibuat agar akses private menggunakan tanda atribut ini dibuat dengan akses private menggunakan tanda ini untuk menerapkan encapsulation, sehingga data menu tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Lalu terdapat metode tambah menu, digunakan untuk menambah item menu baru ke dalam daftar menu. Selanjutnya terdapat metode tampilkan menu, berfungsi untuk menampilkan seluruh menu restoran ke layar. Metode ini menggunakan struktur pengulangan for dan fungsi enumerate untuk menampilkan nomor urut dan menu secara otomatis. Lalu metode getMenu mengambil satu item menu berdasarkan indeks yang dipilih. Pada metode ini diterapkan exception handling, yaitu dengan melempar indeks error apabila indeks yang dimasukkan berada di luar batas daftar menu. Selanjutnya ada metode hapus menu, digunakan untuk menghapus menu tertentu, dan metode jumlah menu untuk mengetahui total menu yang tersedia.
Lanjut pada kelas pesanan. Kelas ini digunakan untuk mencatat seluruh pesanan pelanggan dan melakukan perhitungan biaya. Pada konstruktor init terdapat atribut items yang berupa array atau list. Atribut ini juga bersifat private juga. Lalu ada metode tambah pesanan, berfungsi untuk menambahkan item yang dipesan oleh pelanggan dalam daftar beserta jumlahnya. Lalu ada metode stroke, berfungsi untuk menampilkan rincian pembayaran pelanggan. Di dalam metode ini, program menghitung pajak sebesar 10%, biaya layanan tetap, serta potongan diskon sebesar 10% apabila tersedia. Seluruh rincian pesanan akan ditampilkan satu persatu ke layar menggunakan perulangan for. Lalu diakhiri dengan total akhir yang harus dibayar. Selanjutnya pada kelas restoran berperan sebagai pengendali utama seluruh alur program. Kelas ini menghubungkan seluruh komponen yang telah saya jelaskan sebelumnya, mulai dari menu pesanan hingga penerapan diskon. Pada konstruktor init, program menginisialisasi dua atribut utama, yaitu self menu dan self diskon. Self menu yang merupakan objek dari kelas menu serta self diskon yang merupakan objek dari kelas diskon. Objek ini digunakan untuk menghitung potongan harga sebesar 10% ketika syarat tertentu telah terpenuhi. Bagian ini juga ditambahkan menu awal restoran menggunakan metode tambah menu. Selanjutnya ada metode pesan. Pada awal metode ini dibuat sebuah objek pesanan yang akan digunakan untuk mencatat seluruh item yang dipesan oleh pelanggan. Setelah itu, program akan memanggil metode tampilkan menu dari kelas menu restoran ke layar. Selanjutnya terdapat perulangan while true untuk menerima input secara berulang. Pelanggan akan diminta untuk memasukkan nomor menu yang akan dipesan. Perulangan ini akan terus berjalan sampai pelanggan memasukkan angka 0 atau mengetik kata selesai. Di dalam program ini diterapkan konsep exception handling menggunakan blok except. Jika pengguna memasukkan input yang bukan angka, maka akan ditangani oleh value error. Nah ini. Dengan menampilkan pesan kesalahan, input harus berupa angka. Jika pengguna memilih nomor yang tidak tersedia, maka program akan dilempar ke index error. Setelah pelanggan selesai memesan, program akan menghitung subtotal. Selanjutnya diterapkan struktur keputusan if else untuk menentukan apakah diskon berlaku atau tidak. Jika subtotal melebihi 100.000, maka mendapatkan diskon. Jika tidak, ya tidak. Terakhir, program akan memanggil metode cetak stroke untuk menampilkan rincian pembayaran yang beserta total akhir yang harus dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya ada metode kelola menu. Metode ini menampilkan menu pengelolaan yang terdiri dari beberapa pilihan, yaitu tambah menu, ubah harga, hapus menu, dan kembali. Untuk memungkinkan admin melakukan lebih dari satu aktivitas tanpa keluar, metode ini menggunakan while true. Dalam metode ini juga diterapkan struktur if else untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan admin. Jika admin memilih opsi tambah menu, maka program akan memanggil metode tambah menu. Jika ubah harga, maka memanggil metode ubah harga. Jika menghapus, akan menghapus menu. Apabila admin memilih kembali, maka perulangan akan dihentikan dan program kembali ke menu utama. Selanjutnya ada metode tambah menu. Digunakan untuk menambahkan item menu baru ke dalam sistem berdasarkan kategori yang dipilih, yaitu makanan atau minuman. Selanjutnya ada metode ubah harga. Digunakan untuk memperbarui harga menu yang sudah ada. Program akan menampilkan daftar menu terlebih dahulu, kemudian admin akan memilih nomor menu yang akan diubah harganya. Lalu admin akan menginput harga baru. Perubahan harga dilakukan melalui metode set harga karena perubahan data dilakukan melalui metode, bukan akses langsung ke atribut. Lalu terdapat metode hapus menu. Digunakan untuk menghapus menu tertentu dari daftar menu restoran. Sama seperti metode sebelumnya, daftar menu ditampilkan terlebih dahulu. Selanjutnya admin akan memilih menu yang akan dihapus, maka setelah itu program akan menghapus menu yang telah dipilih. Selanjutnya adalah bagian terakhir dari program ini, yaitu if name
main berfungsi sebagai titik eksekusi program. Di dalam blok ini dibuat sebuah objek resto dari kelas restoran yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh fitur aplikasi. Setelah itu, program menampilkan menu utama menggunakan perulangan while true, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi sampai memilih opsi keluar. Menu utama terdiri dari dua pengguna, yaitu menu pelanggan dan menu pengelola. Jika pengguna memilih menu pelanggan, program akan memanggil metode pesan. Jika pengguna memilih menu pengelola, maka program akan memanggil metode kelola menu. Lalu ada struktur keputusan if-else untuk memastikan setiap pilihan diproses dengan benar, serta menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid. Ketika pengguna memilih opsi keluar, program akan menampilkan penutup dan menghentikan perulangan menggunakan perintah break. Sebagai penutup, program aplikasi restoran sederhana ini telah menerapkan konsep-konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu ada abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, dan exception handling. Serta ada penggunaan struktur keputusan, pengulangan, array, dan string. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.